Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama ya kita nggak beda soal. Pada video ini aku mau beda soal IPA, materi tekanan kelas 8, part pertama. Jadi nanti hanya ada beberapa soal saja yang akan aku kasih tahu atau aku bedah di video ini. Let's go! Nah, yang pertama kalau kita perhatikan, ini adalah soal tentang tekanan hidrostatis ya teman-teman. Benar sekali, karena ada gambar ikan, ada kaitannya dengan air, ada massa jenis. Coba kita baca bareng-bareng. Seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar. Nah, ini ada massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tekanan hidrostatis diterima ikan adalah, jadi yang ditanya adalah tekanan hidrostatis. Seperti biasa, kita buat D1. Ada apa di sini? Massa jenis. Massa jenis itu Rho. Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Lalu ada percepatan gravitasi itu G, 10 meter per sekon pangkat 2. Terus ada apa lagi? Nah, di sini ada ikan, ada ketinggian ikan dan ketinggian keseluruhan. Ini kita buat aja. Yang ini H1, yang ini H2. Atau kedalaman, kedalaman ya, bukan ketinggian. Karena ini air di dalam akuarium. Berarti H1-nya kita buat 100 cm, H2-nya adalah 15 cm. Nah, karena ini ada dua kedalaman, maka ini harus kita buat selisihnya. Berarti 100 dikurang 15, hasilnya adalah 85 cm. Tapi ini masih cm teman-teman, berarti harus kita ubah menjadi meter. Bagaimana? Cm ke meter itu naik tangga 2 kali, berarti 85 dibagi 100, hasilnya 0,85 meter. Nah, kalau sudah kita masuk ke D2, yaitu yang ditanya, apa ditanya? Tekanan hidrostatis, berarti pH. Nah, kalau udah masuk D3, ingat untuk teman-teman yang belum belajar atau belum tahu bagaimana sih rumus tekanan hidrostatis, bisa lihat video aku yang sebelumnya tentang tekanan hidrostatis. Nah, kita tahu tekanan hidrostatis itu rumusnya pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Yes. Rho-nya kita masukin aja langsung, udah ada 1000 dikali gravitasi 10 dikali kedalamannya 0,85. Nah, cara mengalihkan ada koma-koma begini dan kita punya 00 banyak, itu gampang banget teman-teman. Hilangkan aja nolnya berdasarkan koma. Ini kan ada dua angka di belakang koma nih. Berarti kita hilangin aja dua nolnya, ceret-ceret. Berarti itu cara untuk menghilangkan koma. Berarti 10 dikali 10 dikali 85. Hasilnya adalah 8500 Newton per meter kubik. Ada tidak? Yes, ada. Jawabannya yang C, teman-teman. Gitu. Mudah ya? Nah, kita masuk ke soal kedua. Di soal kedua ini, kalau kita lihat secara kasat mata, pasti ini adalah tekanan pada zat padat. Kenapa? Karena ada 4 kubus. Yuk kita baca bareng-bareng. Bukan kubus ya, sorry, balok. 4 balok homogen dengan massa yang sama diletakkan pada lantai yang sama dengan posisi seperti gambar. Tekanan terkecil yang dialami lantai ditunjukkan oleh gambar. Nah, ini yang ditanyakan adalah mana sih tekanan yang terkecil? Pada video aku yang tentang tekanan pada zat padat, pernah aku sampaikan bahwa hubungan antara tekanan dengan luas permukaan ya, itu berbanding terbalik. Jadi ini kayak gini, berbanding terbalik. Maksudnya, jika tekanannya kecil, maka luas permukaannya besar. Begitu juga kebalikannya, jika tekanannya besar, maka luas permukaannya kecil. Nah, kalau di sini tanyakan berarti tekanan terkecil. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita mencari luas permukaan yang besar. Nah, caranya gimana? Karena ini balok, rumus luas balok itu adalah panjang kali lebar. Kalau kita lihat yang A, panjangnya ini panjang, ini lebar. Ini panjang, ini lebar. Ini panjang, ini lebar. Ini panjang, ini lebar. Nah, kalau kita lihat yang A, panjangnya lebar ya, berarti 4 kali 2 hasilnya 8. Yang B, 3 kali 2 hasilnya 6. C, 4 kali 1 hasilnya 4. D, 2 kali 1 hasilnya 2. Nah,
Kalau kita lihat tekanan terkecil itu berarti kita harus cari luas yang besar. Berarti jawabannya yang mana yang jelas? Yang jelas A dong, 8. Karena 8 ini paling besar luasnya daripada balok-balok yang lain. Gitu teman-teman. Mudah ya? Nah, kita lanjut ke beda soal yang ketiga. Kalau dilihat lagi, ini jelas benda padat. Karena apa? Ada balok di sini. Kita baca soalnya. Sebuah balok beton bermasa 400 kg terletak di atas tanah dengan ukuran balok seperti gambar. Ini gambar baloknya. Besar tekanan balok beton adalah besar tekanan. Nah, kita buat D1 aja seperti biasa. Ada masanya. Masanya adalah 400 kg. Terus ukuran baloknya, gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Di sini ada panjang, lebar, tinggi. Karena luas permukaan kita pakai panjang dan lebar. Berarti panjang sama dengan 1 meter. Lebarnya adalah 0,5 meter. Yang ditanyakan D2 besar tekanan. Karena ini benda padat berarti tekanan adalah P besar. D3 rumus tekanan zat padat adalah P sama dengan F per A. Tapi kok F-nya nggak ada, A-nya nggak ada. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, berarti kalian harus mencari gayanya dulu dan cari dulu juga luas permukaannya. Gimana caranya? Nah, caranya di sini. Rumus gaya itu bisa kalian dapatkan dengan rumus massa dikali gravitasi bumi. Karena F itu sama dengan W. Rumus W itu adalah massa kali gravitasi bumi. Ada massa kan di sini? Iya. 400 dikali 10. Hasilnya 4000 Newton. Nah, dari sini kita dapat, oh ternyata gayanya adalah 4000 Newton. Terus A-nya, nah dari ini kita dapat A. A sama dengan, karena ini balok, rumus luas permukaan balok adalah panjang kali lebar. 1 dikali 0,5, hasilnya ya 0,5 meter. Berarti ini A-nya berapa? 0,5. Nah, sekarang yuk kita bagi sama-sama. 4000 dibagi 0,5 hasilnya, ini kita bisa hilangkan ya, atau kita bagi langsung, hasilnya adalah 8000 Newton per meter persegi. Jawabannya adalah yang D. Nah, kita masuk ke soal yang keempat, teman-teman. Seorang ikan sedang berenang di akuarium. Nah, kalau ada akuarium, berarti hubungannya dengan tekanan hidrostatis, benar. Ikan tersebut berada 50 cm dari permukaan akuarium. Berapakah tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan jika massa jenis air adalah 1000 dan percepatan gravitasi 10? Wah, ini gampang banget. Sama dengan soal nomor pertama tadi ya. Kita buat D1. Ikan, kedalamannya berarti ini H, 50 cm. Lalu ada massa jenis berarti rho ya teman-teman, 1000. Percepatan gravitasi G berarti 10 meter per sekon pangkat 2. Ini pangkat 2 ini, salah soalnya. Nah, terus kita buat D2, tanyakan pH berarti karena tekanan hidrostatis. D3. Nah, rumusnya pH sama dengan rho kali G kali H. Rho-nya masukin 1000, G-nya 10. Hanya, nah perlu diperhatikan nih, jangan sampai terkecoh. Jika masih cm berarti harus kita ubah menjadi meter. Cm ke meter itu naik tangga 2, berarti kalau naik tangga dibagi, karena 2 tangga berarti dibagi 100. 50 dibagi 100. Coret-coret yang ada nolnya, berarti 5 bagi 10, 0,5 meter. Kalau sudah masukin 0,5. Nah, kalau udah begini, kayak tadi soal sebelumnya ya, kalau kalian punya koma, terus kalian punya 00 begini, coret aja 0 salah satunya untuk menghilangkan si komanya. Berarti 1000 dikali 5, hasilnya adalah 5000 Newton per meter persegi. Hasilnya 5000, karena ini soal nggak ada pilihan gandanya, berarti jawabannya 5000. Gitu teman-teman. Mudah ya. Mungkin di video ini hanya 4 soal aja untuk part pertama. Untuk part kedua nanti aku akan beda soal untuk soal Archimedes dan hukum Pascal. Dan tambahan juga mungkin bisa Boyle atau yang lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa terus belajar IPA. Dan semangat selalu. Bye.